Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Selasa 30 Mei 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi suatu hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah, kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema dikenal sebagai pengikut Yesus. Peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kata-kata bijak ini mengusung pesan moral bahwa kefanaan hidup adalah hal yang tidak perlu disangkal, tetapi keabadian cara hidup akan lestari melalui kenangan demi kenangan. Berarti dengan apakah seseorang dikenal? Melalui cara hidupnya. Pertama-tama hal itu menunjuk kepada Yesus yang kenangannya teramat dalam di hati sanubari para muridnya. Yesus adalah pribadi istimewa yang di mata para murid telah mengangkat harkat martabat mereka yang berasal dari tempat udik kecil, pinggiran, tidak terpelajar, yaitu Galilea, untuk berani bersaksi tentang kasih karunia Allah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan. Keberanian itu diperlihatkan melalui kesaksian yang diplomatis dan militan. Apapun harganya, Petrus dan Yohanes tidak ragu untuk berkorban, sekalipun itu nyawa mereka sendiri. Mereka menjadi teladan mula-mula tentang apa yang kita sebut sebagai marturia, bersaksi, yang berarti siap pula menanggung konsekuensinya, yaitu menjadi marturos, martir. Dalam terang itulah kita menjadi paham bahwa ketaatan mereka kepada Allah menjadi nilai keutamaan Kristiani. Salah satu istilah bagus dalam khasanah kata-kata orang Dayak Marau, air upas hingga manis mata di Ketapang, Kalimantan Barat adalah tajak sebakal, artinya sekali saja. Dalam rangka formasi iman, seseorang dipanggil sekali saja dalam menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Seperti batang kayu belian sekali ditanam untuk menjadi tiang rumah yang kokoh, demikian Yesus adalah tiang iman yang kokoh. Dalam sisi praktis, hidup beriman membutuhkan ruang aktualisasi agar wajah iman nampak dalam laku, berani bersaksi, hanya taat kepada Allah, dan mengusahakan karya-karya pembebasan di tengah berbagai penderitaan hidup. Dengan begitu, kita dikenal.
doa malam ini, ya Tuhan, mampukan kami mengenal-Mu lewat hidup kami. Amin. Demikian renungan malam ini, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.